ini. Kabar, ya. Kalau kita lihat kok kayaknya cuma bertiga aja ya. Tapi emang sebenarnya struktural yang benar adalah begini. 2 cowok, 1 cewek. Iya, tapi kan kita biasanya 2 cewek, 2 cowok. 2 cewek, 2 cowok, ya kan? Tapi memang ya, Sebentar, segala lu lihat sana. Udah mulai live, ngapain lu nelfon orang? Hei. Temanya pagi hari ini adalah empati. Apa itu? Muda punya prestasi. Makanya Empati. Karen nggak ada pagi hari ini karena anak-anak muda Muda semua. punya prestasi. memang kalian itu nggak muda ya? Emang kalau tua nggak punya prestasi? Ya bukan berarti tua tidak punya prestasi, tua banyak juga yang punya prestasi jauh lebih luar biasa. Ini kan Tapi bintang tamunya. Tuanya Karen Delano Saya nggak tahu punya bahas. prestasi. Ya, itu lebih tepatnya. Ya, kita akan hadirkan di pagi-pagi ambiar. Ini dia empati yang pertama. Muda punya prestasi yang pertama seorang Prilly Latuconsina. Bangga deh ada Prilly Latuconsina di sini, bangga Iya, deh. bisa menyempatkan Makasih, waktunya Kak. pagi-pagi Iya. datang ke sini. Makasih Prilly udah tuh, diundang. betul. Prilly tuh kesini demi aku. Iya, itu juga. Ada apa di antara kalian? Enggak, kita tuh bersahabat udah lama banget. Betul. Terus kapan Bahkan disahkan? Dari udah lama banget. Terus Nah, kira-kira kapan disahkan? ya kalau Prilly-nya lupa itu juga. Bukan Kita karena mau, kita lupa. bertiga mau mengucapkan terima Terima kasih ya kasih, sayang. Wah, sama-sama. Udah diundang, makasih. Kamu tuh begitu keluar dari layar bebelah itu kamu wangi banget loh Prilly. Ya, parfumnya apa? Wangi apa? Wangi kesuksesan. Betul. Menginspirasi anak muda untuk Ya. sukses di bawah umur 30 tahun. Dewi berapa Persik, Dewi Persik punya rumah yang ada liftnya itu di saat usia berapa? Aku 34. Dia belum usia 30 tahun, rumahnya udah ada liftnya. Iya. Bahkan bukan cuman ada lift rumahnya Prilly Latuconsina. Eskalator ada mall. Keren banget. Gede banget dong. Lu tinggal di Senayan City. Kita mau kasih lihat sama sobat ambiar prestasi dari seorang Prilly Latuconsina yang bahkan Iya. dia masuk ke daftar 30 Forbes. under 30 Asian untuk majalah Wow. Forbes. Wow. Kasih kamu bisa masuk Forbes. Forbes. Forbes apa itu? 30 under 30. Ya. Enggak nyangka Nggak sama nyangka. sekali. Enggak nyangka sama sekali karena biasanya itu tuh jadi apa ya? Kayak misalnya aku ngantor sampai jam 11. Terus aku tuh suka bilang, "Ayo dong kerja, siapa tahu masuk Forbes 30 under 30." Tapi nggak pernah kepikiran bakalan masuk beneran. Cuma Kamu ngantor jadi di mana? ada di dekat rumah di Kantor Tangerang. sendiri ya sayang. Iya, kantor sendiri. Usaha sendiri ya. Usaha Apa sih kantor apa sih kamu sekarang? Kan aku ada production house sama ada bisnis kan. Ya, Terus ya, kadang ya. karena kantor sendiri jadi Sesuka suka hati sampai dong. malam, iya suka sampai jam 11 gitu Betul. masih di kantor. Nah terus ya suka bercandain gitu. Ya dong ayo kerja supaya masuk Forbes 30 under 30 gitu. Alhamdulillah akhirnya masuk ya. Alhamdulillah. So, jadi kamu ngerjain tuh production house, Iya. kemudian bisnis ada apa aja? Bisnis ada F&B, terus makanan ada jewelry, Oh perhiasan juga ada? iya. Wow banyak ya bisnis kamu ya. Akhirnya masuk ke Forbes 30 under 30. Ini adalah daftar 30 orang di bawah 30 tahun Iya. dengan kesuksesan yang luar biasa di Asia. Nah kategorinya untuk hiburan dan juga olahraga. Kamu masuk ke sana. Karena kamu juga kan sekarang menjabat di salah satu klub sepak bola juga ya. Wah, Sebagai apanya sih? entertainment ya. Sebagai salah satu owner Owner dari klub sepak bola. Namanya apa? Kasih tahu sama Sobat Ambiar. Persikota. Wow. Itu luar biasa ya kamu bisa sampai di maksudnya itu memang maunya Prilly atau memang Prilly ditunjuk jadi salah satu owner atau bekerja sama? Kerja sama salah satu ownernya juga, jadi kita bareng-bareng Pasti untuk berteman membangun. dengan circle-circle yang positif. Betul. Yang Iya. bisa membawa kamu ke positif ya. Betul, makanya seneng banget karena selalu ketemu sama orang-orang yang nge-push aku terus untuk Betul, bisa untuk jadi berkarya, lebih baik untuk ya. berbisnis. Setuju saya. Kamu usia berapa sih Prilly? Tahun ini 26. Prilly, Tahun ini 26. Udah sukses luar biasa. kamu 26. Kamu punya production house, punya perhiasan, usaha perhiasan, food and beverages, makanan usaha. Kemudian punya klub sepak bola juga. Kamu tuh melihat diri kamu seperti apa sih? Mungkin karena aku tuh nggak bisa ngelihat diri aku di kacamata orang lain karena aku ngerasain banget perjuangannya untuk nyampe di sini tuh nggak mudah sama sekali. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngomong gimana sih rasanya jadi Prilly gitu,
ya aku ngerasanya kayak biasa aja sih karena udah berusahanya tuh dari kecil banget. Aku udah mulai kerja kan dari umur 13 tahun. Jadi udah more than 10 years ada di industri ini, terus kerja dari pagi sampai pagi. Jadi pasti rasanya tuh ya sangat-sangat luar biasa ada di posisi ini, tapi perjuangannya juga sangat panjang Luar dan biasa, gak ya, mudah betul. gitu. Gak instan. Orang kan lihatnya udah mewah tapi tidak tahu perjuangannya. Betul. Iya, nggak yang Iya. tiba-tiba ada di sini Betul. sukses gitu, benar-benar melewati banyak banget proses. So, kamu umur 26 tahun dengan segala macam kegiatan kamu, dengan berbagai lini usaha kamu tuh ada waktu buat diri kamu sendiri gak sih? Nah itu tuh jadi salah satu hal yang dikorbankan sih. Karena kan untuk ada di posisi sekarang pasti ada yang dikorbankan. Nah salah satunya adalah waktu untuk diri sendiri, waktu untuk teman-teman. Jadi aku kayak nggak punya circle jadinya. Jadi Oh, iya? bener-bener sendiri Sebenarnya aja. untuk bekerja ya. Iya. Teman-teman bisnis aja. Teman-teman aja atau ya kalaupun ada jarang banget main gitu, jarang Ya, banget ya, keluar rumah. Ya. Kalaupun ada waktu pasti aku tidur di rumah istirahat. Kamu suka ngerasa ada perasaan capek deh gue, pengen break dulu deh, pengen ngilang deh. Dengan usia kamu 26 tahun terus banyak yang kamu kerjain gitu? Pasti ada sih perasaan kayak gitu, Iya, pasti di usia banget. segini pasti ada. Pasti ada, terutama pas deadline-nya tuh lagi numpuk semuanya gitu. Kayak misalnya bulan Juli ini production house aku 4 produksinya tayang gitu. Kayak yang film ada di OTT, terus yang seri-seri semuanya tayang gitu. Nah kalau 4 produksi tayang kan aku sebagai produser dan marketing directornya otaknya jadi penuh banget kan. Harus bikin marketing strategi, harus kesana kemari gitu. Udah production house-nya tayang, terus ada deadline kerjaan-kerjaan lain gitu. Nah, bulan ini tuh kayak lumayan ada rasa, aduh meledak kayak ya? mau meledak, kayak mau ngilang dulu deh, tapi nggak bisa lagi gitu. Harus tetap dihadapin ya? Suka Harus marah-marah dihadapi. nggak? Suka rungsing, kesel Pasti gitu ya nggak? saya, sometimes. Kalau marah aku jarang sih, nggak bisa marah. Kamu nggak bisa marah? Jadi gimana kalau Enggak. marahnya kamu sayang? Diem aja, kalau capek, kalau sedih gitu aku diem aja. Jadi pernah nangis? orang nggak pernah ngelihat aku ini sih, iya. Diem di kamar sendirian gitu maksudnya? Diem di kamar sendirian aja sih. Doing time, nothing, gak iya. ngapa-ngapain ya? Doing nothing apa-apain. Soalnya aku ngerasa kayak ini kan pilihan hidup aku gitu. Kalau misalnya aku ngeluh atau aku tangisin tuh aku ngerasa kayak aku nggak bersyukur Padahal ini gitu. yang kamu ambil jalannya ya? Iya, terus kalau nangis depan mama papa tuh takutnya mereka jadi khawatir, kepikiran. kepikiran. Betul, Jadi ya simpen sendiri Tapi aja. pernah ngerasa bahwa mereka juga khawatir gak dengan kesibukan kamu? Khawatir banget, karena kalau aku pulang pagi, papa mama suka WhatsApp panjang lebar gitu, kayak novel. Isinya kayak, kesehatan nomor 1, jangan terlalu Ya, kayak gini. kita juga berharap kamu gitu, tetap ya. memprioritaskan Orang tua ya, kesehatan pasti kamu gitu ya. Tapi pastinya ini juga jadi inspirasi buat Anak-anak selebriti muda. lainnya ya, anak-anak muda. Artis muda. Betul, buat mereka yang sekarang sedang menyaksikan. Karena banyak juga nih kiblatnya mereka ngelihatnya seorang Prilly Latuconsina. Kamu mau bilang apa sih sama? Yang pasti untuk melakukan sesuatu itu harus ada 3 menurut aku. Apa? Harus passion, persistence, sama jangan lupa pray-nya juga gitu. Jadi harus sabar dalam menghadapi sesuatu, tapi juga harus persistence, harus konsisten melakukan segala visi dan usaha yang mau kamu lakukan untuk mencapai goals kamu. Jadi jangan sampai di tengah-tengah jalan nyerah atau goalsnya ganti-ganti terus gitu. Jadi benar-benar harus fokus, harus menentukan goalsnya tuh maunya apa gitu. Kalau bisa 10 tahun ke depan udah tahu maunya apa gitu. Sehingga visi yang dilakukan tuh bisa konsisten dan persistence dijalaninnya dan berdoa. Gak ada perjuangan yang tidak mengeluarkan air mata ya sayang. Betul, dan gak Kalau ada mau yang enak, nggak usah instan. kerja. Benar. Passion, persistence, dan pray ya, Iya. berdoa. Ya itu penting sekali. Tapi kalau dari seorang Prilly Latuconsina, kamu sendiri tadi bilang bahwa tujuannya harus tahu, goalsnya tahu. 10 tahun ke depan misalnya. Kamu melihat 10 tahun ke depan kamu seperti apa? Kalau aku tuh tujuan umumnya gitu ya, dari kacamata besarnya gitu, aku pengen banget bisa selalu memberikan impact. Kayak aku akan takut banget kalau tenaga yang aku punya dan rezeki yang aku punya tuh nggak memberikan impact apa-apa buat society gitu. Nah impactnya apa kan ada di banyak hal ya, makanya aku bikin production house, aku pengen memproduksi karya-karya yang bisa menyampaikan banyak isu. Makanya film aku kemarin menyampaikannya isu kesehatan mental dan nanti kedepannya juga banyak isu-isu yang pengen aku sampaikan lewat film. Terus bisnis-bisnis juga pengen buka lapangan kerja. Jadi I will always want to be impactful aja buat yang lain gitu. 10 tahun ke depan ya pengennya. value-nya Iya gitu pengen jadi ya. business woman yang bisa menginspirasi banyak woman lain. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Prilly, tapi kamu nyadar gak sih dengan usia kamu 26 tahun Ya. semua yang kamu miliki, prestasi kamu, itu pasti bikin cowok minder buat deketin kamu Betul. loh. Apalagi Oh, gitu buat ya? lebih serius, iya dong. Iyalah. Pasti. Kenapa?
Loh, perempuan kalau di usia segini aja udah hebat, lebih besar dia lebih hebat. Kurang lebih laki-laki kalau tidak lebih hebat dari dia atau minimal sama, jarang laki-laki yang mau sama perempuan itu. Sempat ada perasaan itu gak sih? Aduh, cowok minder gak ya deketin gue? Sebenarnya aku tuh nggak ada perasaan itu, tapi karena banyak dengar, jadinya kepikiran juga. Kayak tadinya biasa aja, kayak oh kalau minder berarti bukan buat gue gitu Tapi kan. kriteria kamu buat laki-laki yang kayak gimana? Apakah yang satu ini? Kita kasih lihat artikel buat seorang Prilly Latukonsina. Reza Rahardian, sosok pria idaman Prilly Latukonsina. Ini kata Prilly. Reza Rahadian gimana? Iya, sebenarnya aku tuh kalau fisik nggak ada tipe, tapi memang aku tuh selalu bilang aku tuh pengen banget cowok yang pikirannya tuh terbuka, open minded, nggak takut sama perempuan mandiri. Seperti yang aku selalu dengar gitu kan. Misalnya aku mau S2 gitu atau aku buka bisnis baru, pasti teman-teman aku kayak ya makin takut aja deh lagi sama Pasti. lo. Bye, bakalan lama lo nikahnya, suka dilelekin kayak gitu kan. Atau dalam circle pertemanan aku ke kondangan teman-teman aku, pasti mereka yang kayak, ya nyusulnya lama kalau ini mah kerja mulu kayak gitu-gitu kan. Akhirnya aku ngerasa sebenarnya cowok yang bisa sama aku tuh cowok yang pikirannya terbuka, yang gak takut sama kemandirian perempuan. Justru melihat bahwa punya perempuan Malah yang bangga ya punya istri kayak iya, kita ya. punya perempuan yang mandiri itu salah satu investasi juga karena Tidak iya kan? tidak menyusahkan lelaki gitu. Dan bisa menjadi ibu yang baik buat Anak anak-anaknya gitu, bisa mengajarkan hal yang baik gitu. Reza Rahadian, kamu kan pernah project bareng sama Reza Rahadian. Iya. Kamu tuh tipikal orang yang kemungkinan untuk chinlock itu mungkin gak sih? Ya. Gampang mudah cinlok nggak? Enggak sih, soalnya aku tuh kayak misalnya jadi pacar pun sama yang terakhir pun itu pas udah selesai project, jadi project udah selesai, terus baru kayak beneran gak nih suka, apa jangan-jangan cuma di lokasi doang, Yang soalnya terakhir sih. yang terakhir Maxim. adalah, ya itu kan aku gak cinlok, Ah. jadi kayak syuting FTV doang sekali, terus lost contact, abis itu temenan dulu, lama lah prosesnya gitu, Iya. jadi aku Tapi juga sekarang udah jarang keserius sih. nggak? Sama siapa? Reza Rahadian. Iya. Apa ya, enggak juga sih, sebenarnya kita emang deket, mungkin orang ngeliatnya kayak kok di luar kamera mesra juga sih gitu kan, aku banyak banget dikomenin kayak gitu. Iya kan mesra banget gitu, kayaknya gimana gitu. Ya sebenarnya karena emang dia orangnya tuh penyayang banget Sehingga gitu. kamu nyaman gitu ya. Iya, jadi karena itu tuh orangnya penyayang banget. Ya ke semua lawan mainnya juga dia sangat penyayang gitu, membuat lawan mainnya tuh nyaman gitu. Jadi ya pasti kelihatannya deket ya, emang kita deket juga. Sering gak gitu. ngobrol di luar project? Sering, aku emang sering cerita lah, sering curhat sama Kak Reza juga gitu. Biasanya curhat tentang apa? Tentang kerjaan. Selain kerjaan mungkin perasaan ataukah? Paling kayak, Aku sendiri nih, aku kayak gimana nih? ya kalau aku burn out gitu di kerjaan, aku biasanya nyari Kak Reza sih. Kayak nyari Kak Reza. Karena memang dia bisa menampung semua masalah kamu ya. Iya, dan dia bisa standby kapan pun. Gitu dong, lu gak pernah standby sama gua. Kamu yang standby? Kok pacarin tukang ojek standby itu dulu rumah? Cari yang standby. Tapi kamu melihat ada kemungkinan untuk keseriusan lebih di antara kamu sama seorang Reza Rahadian gak sih? Kemungkinan kalau menurut kamu? Gak tahu sih, aku gak tahu. Gak ada yang gak mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Iya. Berarti tandanya ada hati, cuman kliknya itu tunggu waktu yang tepat. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk seorang Reza Rahadian? Aduh, apa ya? Ya masih Kak Reza, makasih udah ada terus buat aku. Udah selalu nanyain kabar aku. Iya. Semoga Semoga apa ya? kita berjodoh. Iya, Pak ya. Ya, semoga hubungan kita bisa terus baik-baik ke depannya gitu. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar ya. Kali ini ternyata Prilly Latukonsina juga kabarnya masih terus menjalin hubungan dengan sang mantan. Prilly Latukonsina akui masih jalin komunikasi dengan Maxim Bacien. Pacaran sama Maxim itu berapa lama sih waktu itu? Pacarannya mau 2 tahun, tapi Wow. PDKT-nya juga mau 2 tahun. Oh PDKT-nya kok lama banget saat itu, kenapa ya? Ya karena aku emang lama orangnya, kayak lama emang. Ya sama kayak aku sayang. Lama kan? apa nih maksudnya? Lama koneknya. Bukan lama konek sih. Beda Wi, lu beda Wi. Jadi cintanya tuh lama untuk terbentuk cintanya, terbentuk Untuk yakin perasaan. gitu. Karena menurut aku relationship itu is a big responsibility. Jadinya aku nggak mau kalau masih setengah-setengah gitu, makanya deketnya lama. Terus putusnya kenapa waktu itu sama Maxim?
putusnya kenapa ya? Udah lama sih putusnya udah 3 tahun lalu. Cemburu-cemburu kah atau mungkin karena Enggak sih, emang kita memilih untuk masing-masing aja. Oke. Tapi sampai sekarang komunikasi lancar kan? Ada orang yang kalau ada yang putus kayaknya udah gak mau ngobrol segala macam, boro-boro ngobrol, ada ngeblok WhatsApp, ngeblok Instagram. Kalau kamu gitu gak sih? Enggak sih, aku sama Maxim enggak tipe yang kayak gitu. Karena kita putusnya baik-baik banget. Bener-bener baik-baik banget. Terus aku juga hubungannya sama keluarganya udah deket, aku sama adenya udah deket. Jadinya kita saling support aja, jadinya kayak temen baik aja sekarang gitu. atau mungkin karena masih ada rasa Enggak sih, aku orangnya yang tipe santai banget. menjaga silaturahmi. Iya, menjaga aja. silaturahmi dan saling support gitu. Karena aku nganggepnya Maxim kan juga udah jadi teman baik aku. Jadi aku seneng banget kalau dia juga ada prestasi-prestasi baru. Tapi paling enak tuh memang kalau kita bersahabat berteman dengan mantan sendiri kalau Karena hubungannya sudah baik karena dia mengetahui sudah gitu mengenal ya. kita Iya. ya kan sudah. Ini kita punya artikel, tolong kamu klarifikasi yang satu ini Oke. ya. Prilly Latukonsina berikan selamat kepada Maxim Beautier setelah mengumumkan debutnya di Hollywood. Netizen, yuk bisa balikan. Banyak nggak sih yang masih ngasih komentar gitu, ayo dong gitu, balikan dong. Iya pastilah, kayaknya kalau netizen mah gituin aku sama semua cowok deh. Iya, sumpah. netizen. Kayak aku sama Reza kawal sampai halal gitu, sama Maxim ayo balikan. Nanti Iya. ada siapa lagi, yuk gitu. Kayaknya mereka emang Seneng seneng menjodoh-jodohkan aku gitu. Berarti tandanya kita diperhatikan. Tandanya mereka sayang aku ya, pengen Betul. cepet-cepet Iya. aku dapet jodoh mungkin gitu. Tapi kita nggak pernah tahu jodoh kamu apakah aku ataukah Rian ataukah Apakah tukang tendang yang ada di sebelah situ? Tahu. Lili, apa yang ingin kamu sampaikan untuk Maxim Beauty Waduh. sebagai seorang sahabat kan sekarang saling support? Iya, yang pasti sukses terus. Jangan cepat puas, tetap menjadi Maxim yang rendah hati gitu. Tapi ini kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambia, Prilly Latukonsina ini sosok perempuan yang dekat memang dengan siapapun itu ya. Dan tetap perhatian sampai dengan sekarang. Misalnya dengan Aliando. Karena kita juga tahu kemarin sempat ada satu kondisi yang membuat kita juga semua kaget. itu maksudnya gimana? Kok kamu mesem-mesem sayang? kenapa? Tahu. Colak, colek, kecolek, colek. Nggak jujur, aku orangnya jujur ya. Iya. Jujur kalau sama dia aku nggak pernah kontak-kontakan. Aku udah nggak punya Kenapa? nomornya lagi. Kenapa dihapus di blok? Enggak emang ya namanya juga pertemanan. Kadang kita suka grow apart gitu kan. It's okay juga gitu. Jadi pas ketemu di situ, itu lagi posisinya lagi launching 7 film PH tersebut kan. Salah satunya ada PH aku. Dan itu aku lagi ngumpul sama pemain-pemain film aku, dia ngumpul sama pemain-pemain filmnya karena 7 disatuin gitu kan. Iya. Terus ya udah duduk gitu satu acara tapi nggak ngobrol juga karena dia di kelompok filmnya, aku di kelompok film aku gitu. Terus lewat ya nyapa gitu aja. Setelah itu ada obrolan, ngobrol nggak? Setelah Enggak, acara itu nggak karena ada? itu acara rame banget kan, banyak aktor-aktor yang lainnya juga. Jadi pas selesai acara itu pasti kan kita Kesana kesini lah. kesana kesini kan, Wawancara segala wawancara macam ya. media apa. Habis itu pulang aku. Tapi gimana perasaan kamu ketika ada Mas Aliando terus apa kamu? Ya nggak gimana-gimana sih, karena cepet banget kejadiannya. Jadi kayak dia cuma lewat, habis itu kayak gitu aja, habis itu udah. Ini kita mau kasih lihat ya, ini ada satu artikel yang berhubungan juga dengan Aliando dan juga kamu. Wow. Reaksi Prilly Latukonsina dengar Aliando Syarif kena gangguan mental, jangan takut minta bantuan. Maksudnya? Ini kan sempat ada kabar ya, dia Maksudnya ya kemarin ini mengakui ada apa ya, satu kondisi ya. OCD, Obsessive Compulsive Disorder ya. Kamu menanggapinya gimana? Kebetulan aku orang yang sangat peduli akan kesehatan mental, makanya aku bikin film soal kesehatan mental dan aku juga banyak ngobrol sama komunitas-komunitas kesehatan mental gitu. Nah terus timingnya kok bisa pas banget, aku lagi ikutin campaign kesehatan mental, terus lagi launching film, tiba-tiba mendengar kabar tersebut. Akhirnya ya udah pasti aku ditanyain kan sama wartawan apa pendapat aku. Ya pendapat aku ya siapapun itu yang terkena apapun itu diagnosanya, jangan takut untuk meminta bantuan, Betul. jangan takut untuk ke psikolog atau ke psikiater, karena ke psikolog sama psikiater tuh adalah hal yang normal. Sangat normal. Dan bahkan nggak usah nunggu kena apa dulu gitu. Kita Karena mereka kan juga bisa menjaga rahasia kita. iya, dan mendengarkan. Kadang kan kita cuma butuh tempat untuk Nyampah didengarkan dalam aja. tanda kutip. Iya. Iya, oke. Tapi kalau kamu sendiri melihat nggak sih dari sebelumnya ketika dekat dengan Aliando ada gelagat ke arah sana gitu dengan Enggak. kondisi mentalnya? Enggak. Nggak ada perbedaan sama sekali yang kamu lihat ya? Enggak sih. Nggak tahu ya, mungkin belum pada saat waktu Pada saat syuting itu sama aku ya. ya. Mungkin pas syuting sama aku belum, karena aku nggak ngelihat.
Dan mungkin aku juga belum ngerti, kan aku baru fokus di kesehatan mental nih beberapa tahun belakangan ini kan. Jadi mungkin aku juga belum ngerti. Tapi mungkin kamu ada kelihatan gelagat-gelagat aneh gitu dalam diri Mas Aliando? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja, mungkin emang karena akunya juga nggak ngerti kali apa simptomnya. Jadi Iya. aku nggak terlalu. Karena terkadang juga kan Ngeliat. itu yang namanya kondisi mental tidak bisa dilihat secara kasat mata secara langsung. Iya. Tapi itu ada dalam pikiran dia sendiri. Yang Betul, kita jelas betul. kalau pikiran kita tidak bisa Kita melihat. kita Ya. Iya. tahu ya. It's only on his mind or her mind gitu kan. Gimana cara seorang Prilly Latukonsina bisa menjaga kondisi mentalnya supaya tetap Positif. waras, kemudian tetap ajak, tetap menginjak Iya. bumi, tetap sadar akan sekitar. Aku rutin ke psikolog sih, hanya untuk cerita dan untuk update hidup aku aja. Aku juga melakukan beberapa terapi dari psikolog aku. Aku dikasihnya writing terapi gitu. Jadi di saat aku marah, aku kan orang yang sangat susah meluapkan emosi. Jadi kalau aku marah tuh aku diem, ketawa-ketawa aja. Susah banget, nggak tahu kenapa gitu. Bahkan di depan orang tua pun mau nangis saya susah gitu. Nah jadi terapinya adalah aku disuruh nulis. Jadi kalau misalnya aku lagi emosi dan gak bisa luapinnya, aku nulis gitu. Tapi kamu tahu nggak obat yang paling mujarab itu obat dari mana? Dari mana? Tidak dari siapa-siapa, cuma dari Tuhan yang menciptakan kita. Betul. Betul, tapi tentu saja ini juga jadi pilihan yang dirasa sangat wajar dan sangat lumrah sekali untuk kita pergi dengan bantuan orang lain, psikolog dan juga psikiater. Jangan pernah takut, karena kita juga berharap semoga stigma di masyarakat buat siapapun yang pergi ke psikolog dan juga psikiater akan jadi satu hal yang sangat lumrah. Ya. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi. Geger. Jangan